Jadi sebelum kita mengetahui systematic review lebih dalam, kita harus tahu dulu apa definisi dari systematic review. Systematic review itu sendiri adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mengevaluasi penelitian yang terkait dengan topik tertentu. Tujuan dari systematic review ini adalah untuk mengidentifikasi, mengkaji, mengevaluasi, dan menafsirkan semua penelitian yang tersedia di satu bidang atau topik tertentu. Jadi memang systematic review ini kelebihannya dibandingkan jenis penelitian yang lain, kenapa dia terletak pada piramida teratas pada hierarki penelitian, karena memang cakupannya yang luas. Cakupannya yang luas mencakup banyak penelitian, sehingga harapannya dengan semakin luasnya penelitian yang dilakukan dan banyaknya jurnal yang tercakup di dalamnya, dianggap quality of evidence itu semakin tinggi. Dan juga selama pengerjaannya itu dianggap semakin banyak jurnal yang kita review, semakin rendah juga tingkat kebiasaannya atau tingkat bias itu maksudnya seperti kesalahan dalam suatu jurnal tersebut. Nah, untuk systematic review sendiri, dalam analisisnya itu sendiri nanti mencakup ke dalam meta-analisis, mencakup dalam artian, jadi seperti di gambaran ini, review artikel itu adalah induknya dari systematic review. Review artikel atau literatur review lah istilahnya. Itu adalah induknya dari systematic review. Ketika reviewnya itu dilakukan secara sistematis dan dilakukan secara luas, sistematis, itu dinamakan sebagai systematic review. Ketika systematic review itu mencakup metode-metode statistika untuk melakukan untuk mengkombinasikan data dari berbagai penelitian tersebut, itu yang dinamakan sebagai meta-analisis. Nah, jadi bedanya systematic review dengan meta-analisis adalah kombinasi datanya. Kalau systematic review sederhana, itu hanya mengombinasikan data secara naratif atau secara kualitatif. Data-data yang sudah kita kumpulkan, kita paparkan ke dalam research kita secara naratif. Kita ceritakan apa saja perbedaan atau persamaan, apa saja bukti-bukti yang mendukung penelitian tersebut, itu kita paparkan secara naratif. Sementara perlukan pemaparan secara statistika, dibutuhkan ada metode statistikanya lagi untuk membuktikan apakah ada hubungan, apakah ada perbedaan. Selanjutnya, systematic review sendiri mungkin memiliki beberapa kesamaan dengan literatur review, tapi systematic review ini sendiri jauh lebih baik dibandingkan literatur review. Nah, kita lihat dari tujuannya. Kalau systematic review itu sendiri, dia tujuannya membahas dan menjawab satu pertanyaan klinis yang terfokus dengan tujuan mengeliminasi bias. Sementara kalau literatur review itu sendiri memberikan gambaran atau ringkasan dari sebuah topik. Nah, karena systematic review itu harus menjawab pertanyaan. Jadi perbedaan antara systematic review dengan literatur review, yang paling utama itu yang pertama dari goals and question. Jadi goals dari systematic review itu sendiri adalah untuk menjawab pertanyaan klinis yang terfokus dan untuk menghilangkan bias atau mengurangi bias sekecil mungkin dalam suatu systematic review tersebut. Sementara literatur review tujuannya itu adalah untuk memberikan ringkasan ataupun gambaran umum mengenai suatu topik. Hal ini juga nampak pada cara pengerjaan dari systematic review. Karena systematic review ini ingin menjawab pertanyaan klinis yang terfokus, maka systematic review dalam pengerjaannya itu sebelum memulai suatu systematic review, kita harus memiliki guidance. Guidance-nya itu adalah pertanyaan klinis. Pertanyaan klinis inilah yang nanti akan kita jawab dalam bagian pembahasan dan hasil dan pembahasan dari suatu systematic review. Untuk membuat clinical question atau pertanyaan klinis ini, kita menggunakan PICO sebagai guidance atau sebagai pembimbing kita. Sementara literatur review sendiri biasanya tidak menggunakan, tidak ada suatu pertanyaan klinis yang harus dijawab, karena dia bersifat lebih umum dan hanya mengenai satu topik tertentu saja. Nah, karena systematic review dia lebih klinis dan terfokus, maka tahapan-tahapan pengerjaannya itu juga lebih berbeda dengan literatur review. Nanti komponen-komponen ini akan dibahas pada slide berikutnya. Lalu kalau untuk number of authors, timeline, requirements,
Itu mungkin tidak terlalu bermakna ya. Selanjutnya untuk langkah-langkah membuat systematic review, pada umumnya semua skripsi atau jurnal terdiri atas bagian standar ya. Ada introduction atau latar belakang, ada tinjauan pustaka, ada hasil, ada pembahasan, dan ada kesimpulan. Nah, itu sama di systematic review juga ada bagian-bagian itu, namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan supaya kita bisa membuat systematic review yang baik. Jadi yang pertama itu kita harus memiliki research question dulu. Research question ini dibantu dengan adanya PICO atau Population, Intervention, Comparison, dan Outcome. Nah, jadi ketika kita berpikir ingin membuat suatu penelitian, kita pikirkan terlebih dahulu PICO dari penelitian yang akan kita buat. PICO P, populasi. Populasi atau problem atau penyakit. Jadi populasi misalnya akan dilakukan pada wanita usia reproduktif, atau dilakukan pada penderita diabetes, atau pada penderita SLE, atau pada remaja, baik laki-laki maupun perempuan. Itu yang mencakup populasi. Lalu intervensi. Apa yang ingin kita lakukan dengan populasi atau problem atau disease yang di bagian P tadi? Apakah kita mau mengobati? Apakah kita hanya mau mendiagnosis? Apakah kita hanya mau mengobservasi? Apakah kita mau itulah observasi, mengobati ataupun mendiagnosis? Apa yang ingin kita lakukan? Lalu bagian ketiga C, comparison. Comparison, apa yang ingin kita bandingkan terhadap intervensi tersebut? Apakah kita ingin membandingkan pengobatannya? Misalnya pengobatannya kita ingin bandingkan pengobatan standarnya, kita ingin bandingkan dengan placebo, atau kita ingin bandingkan pengobatan gold standarnya dengan pengobatan yang lain, yang dari tinjauan pustaka kita, obat ini ternyata juga memiliki manfaat. Atau malah kita ingin membandingkan antara tata laksana dengan obat-obatan dengan tata laksana dengan surgery atau dengan bedah. Lalu outcome, apa hasil yang kita harapkan? Apakah kita ingin mengamati morbiditasnya, komplikasinya, atau kematiannya, atau tingkat kejadiannya? Nah, sebagai contoh, ini adalah contoh dari pertanyaan klinis yang ingin dijawab pada suatu penelitian. Jadi penelitiannya itu perbandingan gabapentin dengan placebo dalam mengurangi gejala phantom pain pada pasien yang sudah mengalami amputasi. Jadi pada hal ini, kita untuk membuat pertanyaan klinis, kita tentukan dulu P-nya. P-nya adalah laki-laki yang berusia middle age, yang menderita nyeri phantom, dan intervensinya kita ingin memberikan gabapentin. Kita bandingkan dengan pemberian placebo. Apakah efektif dalam mengurangi gejala nyeri? Ini adalah salah satu pertanyaan klinis yang bisa dibuat dalam systematic review. Jadi sebetulnya systematic review itu intinya adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan klinis ini. Kita bisa buat beberapa pertanyaan klinis, tidak ada batasan. Pertanyaan klinis itulah yang kita usahakan untuk jawab dengan mengumpulkan jurnal-jurnal yang tersedia. Nah, planning review questions, sesudah kita buat PICO tadi, kita gunakan review question ini untuk mencari informasi dengan cepat, relevan, applicable, dan valid untuk menjelaskan konsep utama dari penelitian kita. Nah, dari begitu banyaknya jurnal yang kita cari, tentunya kita harus memiliki kriteria inklusi maupun eksklusi untuk menginklusikan atau mengeksklusikan jurnal-jurnal, sekian banyak jurnal-jurnal yang mungkin berhubungan dengan penelitian kita. Kriteria inklusi dan eksklusi itu ada banyak. Kurang lebih ini kalau dalam penelitian biasa juga ada inklusi eksklusinya kan. Untuk memilih jurnal yang baik juga harus ada inklusi eksklusinya. Kriteria inklusi dan eksklusi yang sering digunakan antara lain waktu penelitian. Sebagai peneliti, kita memiliki kebebasan untuk menentukan waktu penelitian. Misalnya kita ingin meneliti efek penelitian tadi ya, hubungan antara perbandingan gabapentin dengan placebo dalam mengurangi gejala phantom pain. Mungkin gabapentin itu obat yang baru ada dalam 20 tahun terakhir ini, maka waktu penelitiannya itu adalah jurnal dalam 20 tahun terakhir. Atau misalnya obat yang lebih baru, maka kita batasi juga timeline-nya menjadi lebih baru.
Jadi waktu penelitian ini juga sebagai salah satu cara bagi kita untuk mengurangi jumlah jurnal yang banyak. Lalu yang kedua, lokasi penelitian. Misalnya kita ingin mengetahui hubungan perbandingan gabapentin dengan placebo pada di Indonesia saja misalnya, atau di benua Asia saja, atau di Asia Tenggara saja. Maka penelitian yang dilakukan di Eropa, penelitian yang dilakukan di Amerika, penelitian yang dilakukan di Afrika itu bisa kita eksklusikan. Lalu bahasa. Bahasa ini adalah kalau di penelitian di systematic review luar, bahasa ini seringkali menjadi kriteria eksklusi nomor 1. Jadi peneliti tersebut hanya memilih jurnal-jurnal yang berbahasa Inggris, tidak memilih jurnal-jurnal yang misalnya berbahasa Spanyol, berbahasa Indonesia, berbahasa Prancis. Mereka hanya memilih jurnal-jurnal yang menggunakan bahasa Inggris. Tentunya ini boleh dilakukan kalau memang sumbernya banyak, tapi kalau misalnya sumbernya terbatas, ini juga nggak harus, bukan berarti suatu keharusan. Asalkan kita mengerti bahasanya, kita boleh menggunakan jurnal dengan bahasa yang berbeda. Misalnya kita mau melakukan systematic review, tidak harus menggunakan jurnal berbahasa Indonesia, boleh menggunakan jurnal berbahasa Inggris. Lalu kriteria peserta penelitian. Ini juga fungsinya tadi kita membuat PICO. Jadi kalau kita udah punya kriteria peserta penelitian, kita bisa mengeksklusikan yang tidak sesuai dengan kriteria penelitian kita. Misalnya kita ingin penelitian perbandingan gabapentin dengan placebo tadi pada laki-laki middle age, maka kalau ada penelitian yang menggunakan perempuan, yang menggunakan anak-anak, yang menggunakan orang tua, kita bisa eksklusikan. Kita hanya membutuhkan laki-laki yang middle age. Lalu setting penelitian. Setting penelitian ini juga bisa digunakan sebagai kriteria eksklusi. Setting penelitian misalnya kita ingin penelitian itu yang bersetting di rumah sakit. Penelitian yang dilakukan di lingkungan tempat tinggal, di lingkungan pekerjaan, itu bisa dieksklusikan. Dan yang terakhir, tipe publikasi. Tipe publikasi ini sebetulnya kalau untuk systematic review, systematic review itu idealnya menggunakan jurnal yang randomized control trial. Tapi tentu harus dipikirkan juga tidak semua penelitian bisa dilakukan dengan randomized control trial. Misalnya kita melakukan penelitian mengenai efek samping obat, tentunya nggak bisa menggunakan randomized control trial. Nah, dalam hal ini sebetulnya lebih baik itu kalau suatu jurnal systematic review itu bersifat homogen. Artinya kalau menggunakan randomized control trial, sama ratakan dalam menggunakan randomized control trial. Tapi terkadang keterbatasan jumlah jurnal yang tersedia, keterbatasan jumlah jurnal, membuat kita tidak bisa hanya menggunakan randomized control trial. Apalagi mengenai penelitian yang jarang dilakukan. Nah, selanjutnya search studies. Dalam membantu kita untuk mengumpulkan berbagai jurnal yang diperlukan untuk menghasilkan suatu systematic review yang baik, ada banyak instrumen atau alat bantu untuk membantu kita. Seperti yang tertera pada tabel ini, tapi tidak terbatas pada tabel ini. Contohnya Cochrane Library. Cochrane Library atau Cochrane Library Central itu adalah salah satu home base jurnal yang paling lengkap. Karena di Cochrane Library ini dia mencakup Medline, di mana Medline sendiri juga mencakup 3 ya, mencakup PubMed, Medline, dan EBSCO. Cochrane ini juga mencakup Embase. Embase ini dia Elsevier. Scopus kayaknya enggak ya. Yang saya tahu dia mencakup Cochrane itu mencakup Medline dan Embase, mencakup Elsevier. Jadi Cochrane ini sebetulnya yang paling luas. Jadi biasanya kalau nyari jurnal itu bagusan itu dimulai dengan Cochrane, lalu turun ke Medline, baru turun ke Elsevier atau Embase. Bisa juga menggunakan IEEE Explore. Ada juga yang lain seperti Web of Knowledge, Scopus, dan sebetulnya tidak terbatas pada ini saja. Karena bisa juga asal yang kita butuhkan itu sebetulnya adalah website jurnal yang memiliki atau merupakan rumah dari jurnal yang banyak. Jadi kalau misalnya repositori USU isinya juga ada ribuan jurnal. Itu juga boleh kita gunakan sebagai salah satu sumber untuk melakukan systematic review. Atau
Atau kalau yang itu yang secara online ya, atau secara menggunakan internet. Kalau yang tidak menggunakan internet, sebetulnya salah satu cara untuk melakukan studi sistematik juga bisa berupa pencarian ke perpustakaan. Cuman mungkin itu lebih sulit dilakukan. Dan sementara dari Cochrane Library, Medline, MB, Scopus juga sudah tersedia ribuan jurnal dari berbagai topik. Lalu ekstraksi data. Nah, ekstraksi data ini sendiri setelah kita membaca setelah kita melakukan pencarian terhadap jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian kita, dan kita sudah menginklusikan jurnal-jurnal yang sesuai dengan kriteria inklusi dan kriteria eksklusi, saatnya bagi kita untuk melakukan ekstraksi data. Nah, dalam ekstraksi data ini, kita harus supaya lebih mudahnya kita untuk membaca jurnal-jurnal ini nantinya, bukan membaca, maksudnya ini seperti rangkuman dari jurnal-jurnal yang sudah kita baca selama ini. Jadi ini contoh dari formatnya aja sih. Untuk membuatnya ini terserah mau seperti apa, tapi ini salah satu formatnya. Misalnya kita buat dulu autornya siapa, tahun terbitnya kapan, pasiennya itu jumlahnya berapa, siapa aja pasiennya atau populasinya, apa intervensi yang diberikan, outcome yang diberikan, lalu appraisal. Appraisal itu artinya apakah dari yang kita baca jurnal ini adalah jurnal yang baik. Kita appraise jurnal tersebut dan kita berikan notes di sebelahnya. Nah, jadi appraisal itu mencakup mengevaluasi risiko bias. Jadi bias ini kan adalah suatu hal yang mau tidak mau ada, baik dari kita sebagai peneliti maupun dari jurnal yang kita baca tersebut. Oleh karena itu, untuk jurnal-jurnal yang sudah terpilih, yang sudah melewati kriteria inklusi dan kriteria eksklusi, tentunya harus dibaca dengan sungguh-sungguh, terutama di bagian metode. Karena di bagian metode inilah kita bisa mengevaluasi biasnya. Jadi tipe bias itu ada banyak. Ada selection bias, ada performance bias, detection bias, reporting bias, ada observer bias. Observer bias yang paling berbahaya bagi kita sebagai observer. Nah, jadi untuk selection bias itu kita baca apakah jurnal ini menggunakan randomisasi misalnya. Atau apakah tidak ada randomisasi dalam pemilihannya, sampelnya tidak ada representatif. Lalu performance bias, apakah ada blending dari personal and participants. Lalu reporting bias, apakah ketika kita membaca jurnal tersebut ada indikasi selective reporting, dan observer bias. Jadi untuk sebuah penelitian itu, untuk menciptakan systematic review yang baik, suatu systematic review itu dia tidak hanya mencari jurnal yang menguntungkan untuk systematic review-nya, tapi juga jurnal-jurnal yang mungkin berlawanan dengan systematic review-nya. Namun kita cari tahu alasan yang mengapa bisa terdapat perbedaan atau kenapa berlawanan menurut jurnal A ini terhadap jurnal B. Sementara jurnal saya ini, sementara systematic review saya ini cenderung mendukung jurnal B. Kenapa jurnal A bisa berbeda? Itu yang ingin kita cari. Jadi untuk observer bias dari sisi kita sebagai pembuat systematic review itu juga harus dikurangi. Selanjutnya, memberikan results atau presentasi results termasuk detail metodologi. Ini ketika kita melihat literatur review, ini salah satu pembeda yang penting di bagian metodologi. Jadi hampir semua systematic review itu menggunakan flow diagram. Flow diagram itu boleh dibuat seperti ini, atau boleh dibuat bentuk segitiga terbalik, boleh dibuat bentuk grafik yang lain. Tapi standarnya itu Prisma flow diagram. Jadi di sini kita menjelaskan metodologi kita secara detail, bagaimana kita bisa menghasilkan jurnal-jurnal yang sekarang dimasukkan ke dalam systematic review kita. Jadi dimulai dari tahap identifikasi. Berapa banyak jurnal yang diperoleh melalui database searching dengan keyword-keyword tertentu yang kita gunakan. Tentunya keywordnya itu yang berhubungan dengan clinical question tersebut. Lalu
melalui database searching. Misalnya database-nya itu misalnya dari Cochrane. Lalu additional records identified through other source. Misalnya ada penelitian lain yang kita peroleh melalui perpustakaan USU misalnya. Ada berapa jurnalnya. Berapa banyak jumlah yang tersisa setelah duplicates remove. Duplicates ini maksudnya karena tadi Cochrane itu mencakup juga ke dalam PubMed, mencakup juga ke dalam Embase atau Elsevier, maka ada kemungkinan ada kesamaan antara jurnal yang terdapat di Cochrane dengan yang di PubMed. Itu yang harus diperhatikan. Jangan sampai sama jurnalnya. Jadi records of the duplicates remove ada berapa? Record screening ini bisa dilakukan lewat abstrak ya. Jadi screening record dari abstrak, karena di abstrak itu biasanya ada dijelaskan mengenai metodologinya juga. Jadi misalnya dari metodenya, kita ingin mencari yang RCT. Oh, rupanya ini literature review. Atau ini adalah case control. Tidak ambil. Ada berapa banyak records yang tereksklusi. Lalu, berapa banyak artikel full text yang kita betul-betul baca lengkap dari awal hingga akhir. Dan berapa banyak studi yang akhirnya kita ikutkan ke dalam sintesis kualitatif. Dan berapa banyak studi yang akhirnya kita ikutkan ke dalam sintesis secara kuantitatif atau meta-analisisnya. Nah, jadi untuk sintesis dari suatu hasil systematic review, kalau systematic review itu sintesis datanya itu sendiri, itu secara naratif. Jadi kita langsung membandingkan penelitian A dengan penelitian B. Dari sisa beberapa penelitian yang kita gunakan setelah kita melakukan screening ketat dari awal hingga akhir. Sementara kalau dia meta-analisis itu menggunakan lagi analisis secara statistik. Kalau untuk meta-analisis sendiri, saya juga kurang tahu bagaimana caranya menganalisis secara statistik. Tapi kalau systematic review, dia berhenti sampai analisis secara naratif. Jadi, ini ada beberapa contoh jurnal. Oke ya. Ini salah satu contoh dari systematic review mengenai epidemiologi sistemik lupus erythematosus. Dari judulnya di sini kita udah tahu dia hanya ingin mencari regional Asia Pasifik. Nah, seperti biasa ini ada abstrak, ada bagian pendahuluan, alasan melakukan penelitiannya, standar untuk semua penelitian. Nah, yang di sini yang perlu kita perhatikan itu di bagian material dan metode. Di bagian material dan metode, mereka membatasi penelitiannya. Mereka membatasi Asia Pasifik itu hanya ke negara China, Korea, Jepang, Taiwan, Hong Kong, Vietnam, Filipina, Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, Australia, dan New Zealand. Jadi ketika mereka mencari di Embase dan PubMed, dengan waktu penelitiannya itu mereka batasi dari tahun 85 hingga tahun 2010, maka penelitian epidemiologinya itu kalau nggak dari negara-negara tersebut langsung dieksklusikan dari penelitian. Di sini kita bisa baca di bagian metodenya beberapa kriteria inklusi yang diberikan atau yang diterapkan untuk mengerjakan systematic review ini. Jadi di sini misalnya SLE-nya itu adalah SLE aja atau ada termasuk lupus nefritis atau termasuk lupus yang ke sistem saraf pusat. Dia nggak membicarakan lupus yang cutaneous lupus misalnya. Lalu misalnya epidemiologinya hanya epidemiologinya itu mencakup insidensi, prevalensi, morbiditas, mortalitas. Lalu regional yang dicakupkan seperti yang tadi sudah disebutkan hanya di Asia Pasifik. Nah, sebagai tambahan, mereka menggunakan research yang tidak hanya menggunakan bahasa Inggris, tapi juga ada dari database Chinese, Wanfang database, Korean KM-base, Korean College of Rheumatology, dan lain-lain. Nah, lalu kriteria eksklusinya itu review artikel, meta-analisis, dan penelitian dilakukan di negara selain yang disebutkan tadi. Lalu penelitian yang mencakup otopsi, mencakup hewan coba, genetik, laboratorium, patologi, dan renal biopsy studies. Dan lain-lain, study selection, kriteria eksklusinya. Ini tergantung kepada penulis, tentunya dengan memperhatikan alasan-alasan tertentu.
Misalnya apa alasan kita ingin melakukan penelitian di Indonesia? Misalnya karena kita merasa penelitian yang mencakup epidemiologi di Indonesia yang sistematik review-nya masih sedikit atau masih kurang. Kita ingin melakukan penelitian di Indonesia. Atau alasan-alasan lainnya. Nah, ini yang dimaksud dengan prisma diagram. Ini yang dimaksud dengan prisma diagram. Jadi dari Embase awalnya mereka cari ada 3.650 jurnal. Dari PubMed mereka cari ada 2.341 jurnal. Lalu ada jurnal duplikat dari Embase dan PubMed, ada 1.700 yang dieksklusikan. Setelah direview dari judul dan abstrak, ternyata Zoom lagi, Sam. tereksklusi. Halo? Ya, di Zoom lagi, di Zoom. Boleh di Zoom. Oh, di Zoom. Oke. Lalu setelah direview, abstrak dan judulnya ternyata memenuhi kriteria eksklusi. Macam-macam kriteria eksklusinya. Ada yang dia rupanya meta-analisis, negaranya enggak di negara Asia Pasifik yang tadi. Ada penelitian dengan hewan coba, ada yang merupakan case report, dan lain-lain. Pada akhirnya full artikel yang direview 98. Tapi itu pun ternyata ada lagi yang dibuang. Yang dibuang itu ada 48 tambah 15. Karena ternyata definisi SLE-nya itu ada yang bergantung pada asuransi dan lain-lain. Ternyata walaupun dia sudah memenuhi kriteria inklusi, belum tentu dia bisa lakukan penelitian. Misalnya ada datanya tidak bisa diekstrak. Nah, terakhir, artikel yang tersedia untuk melakukan systematic review-nya itu hanya 35. Jadi dari 35 inilah yang betul-betul dilakukan, dibaca, dan dibuat data extraction-nya seperti yang tadi. Setelah dibuat data extraction-nya, dikumpulkanlah insidensi dan prevalensi SLE di regio Asia Pasifik. Nah, ini penelitiannya jadi nampak sedikit karena dia menggabungkan yang di Jepang. Iseki et al. Dan Kameda digabungkan di satu negara Jepang, walaupun periode waktunya berbeda. Nah, di bagian results, penulis ini hanya membandingkan insidensi dan prevalensi dari berbagai jurnal yang tersedia. SLE itu overall insidensinya segini, dengan SLE itu rupanya lebih sering di suku aborigin dibandingkan suku kulit putih, whites, di Australia. Terus mereka juga membandingkan gejala klinis dan karakteristik demografi dari penderita SLE dari berbagai jurnal tersebut. Nah, di bagian discussion digabungkan frekuensi of laboratory features dari berbagai penelitian dan berbagai negara. Nah, kalau kita mau lihat perbedaannya dengan literatur review yang biasa, ada contohnya juga. Share screen. Ini contoh dari literatur review. Di sini dari literatur review, kita bisa lihat introduction itu standar semua jurnal. Tidak ada kriteria inklusi dan eksklusi yang ketat untuk membatasi jurnal-jurnal yang digunakan. Methodological issue. Tidak membahas kriteria inklusi dan eksklusi. Tidak ada prisma diagram. Jadi sebetulnya kalau literatur review itu lebih kepada pemilihan suatu topik yang ingin dibahas, lalu membahas topik tersebut dari satu sudut pandang tanpa adanya pertanyaan klinis yang wajib dijawab dan tidak adanya pengaturan yang ketat mengenai jurnal yang ingin digunakan berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Mungkin demikian aja untuk mengenai systematic review ya.